saya Nindra. Di sini saya akan mempresentasikan biografi yang berjudul Hasria Inisari. Tahukah kalian tentang Hasria Inisari? Tidak tahu ya. Baiklah, di sini saya akan membacakan biografi saya yang berjudul Hasria Inisari. Hasria Inisari dilahirkan pada 11 Agustus 1937 di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada masa ketika Indonesia masih berada dalam bayang-bayang ketidakstabilan sosial akibat dampak kolonialisme dan dinamika politik menjelang kemerdekaan. Namun, Ainun beruntung lahir dalam keluarga yang memiliki kesadaran pendidikan yang relatif maju. Orang tuanya meyakini bahwa kecerdasan dan moralitas adalah modal utama untuk bertahan dalam kehidupan yang tidak pasti. Oleh sebab itu, sejak usia dini, ia dibesarkan dalam suasana yang disiplin, teratur, dan menjunjung tinggi etika. Kehidupan keluarga Ainun tidak berorientasi pada kemewahan. Mereka menekankan kesederhanaan sejahtera serta penghargaan terhadap waktu. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab masing-masing. Anak-anak diajarkan membantu pekerjaan rumah, belajar mandiri, dan tidak bergantung pada orang lain. Lingkungan seperti ini secara tidak langsung menumbuhkan daya tahan mental, kemandirian, serta sikap rendah hati pada diri Ainun. Periode tersebut merupakan masa yang penuh keterbatasan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan kesehatan. Dalam konteks demikian, kesempatan seorang anak perempuan untuk memperoleh pendidikan yang layak bukanlah sesuatu yang lazim. Pendidikan kedokteran yang panjang dan melelahkan dijalani dengan penuh kesungguhan. Ia terbiasa begadang belajar autonomi, mengikuti praktik klinik, dan menghadapi ujian yang ketat. Meskipun demikian, ia tidak pernah kehilangan sisi humanisnya. Ia mengalami kesulitan bahasa dan menyelesaikan diri dengan metode belajar. Dalam perjalanan hidupnya, Ainun menghadapi tantangan besar, terutama terkait kesehatan pada tahun-tahun terakhir hidupnya. Meskipun mengalami kondisi medis yang menuntut perhatian, ia tetap menunjukkan keteguhan, kesabaran, dan ketenangan menjadi inspirasi bagi keluarga dan masyarakat. Selain itu, statusnya sebagai pendamping presiden yang figur publik membawa tekanan sosial dan ekspektasi tinggi. Namun, Ainun selalu menjaga integritas, kesederhanaan, dan fokus pada kontribusi nyata. Bukan sekadar penampilan publik, sikap ini membuat dia dihormati dan dicintai banyak orang. Banyak teman dan pasien mengenangnya sebagai sosok dokter muda yang sabar, komunikatif, dan tidak kaku. Ia diterima di RWTH Aisyah University. Selain itu, Ainun aktif mendampingi Habibie dalam kegiatan sosial dan profesional. Ketika Habibie terlibat dalam proyek strategis, pengembangan industri, dan akhirnya politik hingga menjadi presiden Indonesia, Ainun tetap menjadi sumber kekuatan emosional dan intelektual. Hasria Inisari dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan. Beberapa kontribusinya yang menonjol antara lain: pendidikannya, Ainun aktif mendorong pendidikan anak-anak muda di Indonesia melalui penyediaan beasiswa, seminar, dan kegiatan pengembangan keterampilan. Ia percaya bahwa pendidikan adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Kesehatan masyarakat dengan latar kedokteran, Ainun terlibat dalam berbagai kampanye kesehatan, advokasi, layanan medis, dan program kesehatan ibu dan anak. Pemberdayaan perempuan, Ainun ingin menjadi panutan bagi perempuan Indonesia, menunjukkan bahwa seorang perempuan dapat berhasil memadukan pendidikan, karir, keluarga, dan pengabdian sosial. Selain ini, Ainun juga sering mendampingi B.J. Habibie dalam acara resmi, kunjungan diplomatik, dan forum internasional.
memperkenalkan budaya Indonesia serta membangun jejaring global. Hasriani Besari meninggal dunia pada 22 Mei 2010 di Jakarta pada usia 72 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalami bagi keluarga, terutama B.J. Habibie, serta masyarakat Indonesia yang mengenal sebagai figur teladan. Ainun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, sebuah tempat pemakaman yang biasa digunakan untuk tokoh nasional dan pahlawan bangsa. Pemakaman ini menjadi momen yang penuh kehormatan, dihadiri oleh keluarga, pejabat negara, serta sahabat dan masyarakat yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Warisan Idun terlihat dalam banyak hal. Keluarga dan pendidikan anak-anak, nilai yang ia ditanamkan dalam keluarga menjadi contoh keteladanan bagi anak-anaknya. Kontribusi sosial dan kemanusiaan, kegiatan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat yang ia lakukan meninggalkan dampak jenjang panjang. Inspirasi bagi generasi muda, kehidupannya menjadi teladan bagi perempuan Indonesia, mengajarkan ketekunan, dedikasi, dan integritas. Kisah hidup Ainun mengajarkan bahwa keberhasilan pribadi dan kontribusi sosial dapat berjalan beriringan. Ia menjadi simbol cinta, dedikasi, dan pengabdian yang nyata, baik dalam kehidupan keluarga maupun bagi bangsa. Baiklah, sekian dari presentasi saya tutup dengan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.